Sebenarnya yang membuat sedih adalah Abu Lahab ini termasuk kepada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat malam anak-anak semuanya. Malam hari ini ketemu sama Pak Gani. Pak Gani ingin menyampaikan sebuah kisah, bagian dari Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita petik hikmahnya dan menjadi bekal menghadapi kehidupan kita ke depan. Amin ya robbal alamin. Bagian dari sejarah ini yang ingin Pak Gani sampaikan adalah bagian yang sedikit menyedihkan sebenarnya. Bagian yang sedikit menakutkan. Yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi beberapa pihak yang memusuhi beliau di dalam perjalanan dakwahnya menyebarkan agama Islam. Salah satu tokoh atau musuh yang paling terkenal sepanjang sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Apakah di sini anak-anak sudah pernah mendengar? Tentu ya, mungkin sedikit banyaknya sudah banyak mendengar tentang sosok Abu Lahab ini. Maka malam hari ini coba kita ingat kembali kisah tersebut. Sebenarnya yang membuat sedih adalah Abu Lahab ini termasuk kepada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Karena kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim ini memiliki anak kurang lebih diriwayatkan sebanyak 19 orang. Di mana dari 19 orang tersebut 13 orang anaknya itu adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Nah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ini termasuk yang paling muda. Di mana Abdullah ini disebutkan merupakan sosok yang saat itu adalah pemuda yang gagah, tampan, dan banyak diperebutkan gitu. Banyak yang ingin menikah dengan bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah tersebut. Maka di antara paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama ada Al Harits bin Abdul Muttalib, kemudian ada Muqawwam bin Abdul Muttalib, kemudian ada Zubair bin Abdul Muttalib, kemudian adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian ada Abu Thalib bin Abdul Muttalib, kemudian ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib, ada Abdul Ka'bah bin Abdul Muttalib, ada Hijl bin Abdul Muttalib, ada Zirar bin Abdul Muttalib, dan ada Ghidaq bin Abdul Muttalib. Nah, di antara kurang lebih tadi 11 orang dulu yang Bapak sebutkan, 4 nama yang mungkin sangat terkenal ya. Di antaranya adalah Hamzah, Abbas, Abu Thalib, dan Abu Lahab itu sendiri. 2 pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an sudah lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam
beriman kepada Allah dan mengaku bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sedangkan ada satu paman Nabi SAW yang sebenarnya baik, sangat menjaga Rasulullah SAW, yang kita kenal sebagai Abu Thalib. Namun tidak sampai di dalam hidupnya masuk ke dalam agama Islam. Sementara itu satu nama yang terkenal di antara empat itu adalah Abu Lahab itu sendiri. Nah, ini Abu Lahab ini sangat-sangat memusuhi Rasulullah SAW di dalam perjalanan dakwahnya. Yang padahal ketika Rasulullah SAW lahir, ini Abu Lahab ini termasuk yang sangat senang gitu ya, termasuk yang sangat bahagia akan kelahiran dari keponakannya, yaitu anak dari adiknya Abdullah. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab ini berubah menjadi sangat-sangat menentang dakwah dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Lahab ini sebenarnya punya nama asli loh teman-teman. Siapakah nama aslinya? Jadi nama asli dari Abu Lahab ini merupakan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, namun karena kekafirannya dan perilakunya yang sangat-sangat melampaui batas, ia kemudian mendapat gelar Abu Lahab. Jadi Lahab itu artinya api gitu. Kemudian predikat itu sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat menghinakan ya. Secara beliau ini merupakan paman dari Rasulullah SAW. Nah, kisah Abu Lahab yang berakhir tragis tersebut Allah abadikan di dalam satu surat yang mungkin surat ini sudah banyak kita yang menghafalnya. Surat apakah itu? Yaitu surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab ini ada di juz 30 ya. Di akhir-akhir ayatnya ayat 1 sampai 5. Mungkin kita bisa sama-sama membacanya kembali ya, atau mentasmikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau pembawa fitnah. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, itu surat Al-Lahab yang mungkin sudah banyak di antara kita yang sudah hafal ya teman-teman. Ini sangat berhubungan dengan sejarah yang sedang Bapak ceritakan kali ini. Kemudian berbicara tentang sosok atau rupa dari seorang Abu Lahab itu bagaimana sih? Sejarah mengatakan bahwa
Abu Lahab ini termasuk orang yang luar biasa gagahnya gitu ya. Salah satu yang dituakan, salah satu yang ditokohkan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Sosoknya kaya dan juga tampan. Makanya tadi di ayat surat Al-Lahab tadi disinggung bahwa tidaklah berguna gitu apa yang dia usahakan dan apa yang dia usahakan. Makanya tadi di ayat tersebut, khususnya di ayat kedua, Allah menceritakan Allah menyinggung bahwa tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian kenapa sih Abu Lahab ini begitu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada intinya Abu Lahab ini sangat marah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam gitu. Abu Lahab merasa terhina karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap telah menjelek-jelekan nenek moyang dan kepercayaan yang selama ini disembah dan diagung-agungkan oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Itu ya. Jadi sangat-sangat marah gitu. Tadinya Abu Lahab itu sangat bangga, sangat mencintai Rasulullah, berubah menjadi sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam menjalankan aksi kejahatannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab ini ternyata tidak sendirian. Istrinya yang bernama Ummu Jamil Auro juga turut membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika itu ia pernah meletakkan duri dan kayu di jalan yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewati dengan tujuan mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perangai atau sifatnya tersebut yang keterlaluan terhadap keponakannya sendiri, kisah Ummu Jamil Auro diabadikan Allah dalam surat Al-Lahab tadi dengan julukan sebagai perempuan pembawa kayu bakar. Jadi nanti di akhirat istri dari Abu Lahab ini, Ummu Jamil Auro, akan Allah siksa bersama Abu Lahab, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kesudahan dari kesudahan dari kisah hidup Abu Lahab tersebut sangat-sangatlah tragis. Bersama istrinya Abu Lahab, konon katanya diceritakan bahwa Abu Lahab ini matinya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sampai kurang lebih 3 hari 3 malam tidak ada yang berani untuk menguburkan jasadnya dikarenakan bau dan dengan rupa yang sangat menjijikan. Sampai akhirnya Abu Lahab itu dimasukkan ke liang lahatnya dengan cara dicongkel dengan bambu gitu ya, atau kayu, karena tidak ada yang mau menyentuhnya secara langsung. Nah, demikianlah kisah singkat dari kisah hidup Abu Lahab yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia sendiri adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di antaranya adalah jangan sekali-kali kita memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang memusuhi Rasulullah dan memusuhi Allah dan Rasulullah, tidak akan ada yang mampu gitu. Kemudian yang kedua, janganlah kita menyebarkan fitnah seperti apa yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab tersebut. Yang ketiga, pada intinya menyembahlah kita hanya kepada Allah, karena tiada Tuhan selain Allah. Jadi jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah, berhala kah dan sebagainya. Itu tidaklah berguna dan tidak akan dapat menolong kita. Ya, mungkin itu sedikit kisah tentang Abu Lahab yang bisa Pak Gani sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya. Amin ya robbal alamin. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel YouTube kita. See you!